Halo, halo, halo. Selamat sore. Mari kita setting-setting dulu. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Kita akan live pada sore hari ini. Tunggu pemirsanya banyak. Selamat datang di IG Live Idai Kalteng. Suara saya kedengar ya, mudah-mudahan suara saya jelas. Selamat sore semua. Ya, hmm, sambil menunggu teman-teman yang lain join, kita pada sore hari ini akan menghadirkan narasumber bersama Dr. Francisca Herintio Tias Murni MK spesialis anak konsultan. Beliau ini adalah konsultan tumbuh kembang di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit. Kita undang ya Dr. Francisca. Bentar. Sore hari ini kita akan live dengan judul MPASI untuk tumbuh kembang optimal. Nah, sepertinya sudah join Dr. Francisca. Nah, selamat sore dok. Selamat sore. Suara saya Nah, sudah terdengar, Dok? sudah terdengar, sudah jelas. Ya. Oke. Oke, Iya. Dokter Francisca. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih, Dok. Ya. Ya, topik Heeh. kita sore hari ini adalah MPASI untuk tumbuh kembang optimal. Oh ya, Bapak Ibu semuanya yang pada Heeh. sore hari ini berkesempatan join bisa menuliskan pertanyaan ya di kolom komen, nanti akan dijawab sebaik-baiknya oleh narasumber kita nih jauh-jauh datang dari Sampit lewat udara ya. Ya, Dr. Francisca sambil menunggu lebih banyak lagi yang join untuk meramaikan acara kita sore hari ini. Dok, boleh nggak dijelaskan dulu nih, judul kita kan tentang MPASI dan hubungannya dengan tumbuh kembang, ini bidang dokter ini ya. Dokter Francisca ini konsultan tumbuh kembang, sudah saya jelaskan tadi ya, konsultan tumbuh kembang, konsultan anak di bagian tumbuh kembang. Nah, jadi dok, mungkin banyak juga yang belum tahu sebenarnya apa sih MPASI itu gitu. Kenapa disebut MPASI ya? Makanan pendamping ASI. Apa saja yang tergolong MPASI, Dok? Apa itu MPASI, Dokter? Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Oke, jadi MPASI makanan pendamping air susu ibu ya. Jadi dia itu fungsinya untuk mendampingi ASI ketika ASI itu sudah tidak mencukupi kebutuhan si anak ya. Nah, karena dia itu fungsinya mendampingi, jadi komposisinya pun harus sama, setara dengan komposisi ASI itu sendiri. Jadi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, bentuknya juga bisa makanan padat atau juga berupa makanan cair. Itu dong. Oh iya, Dok. Oke, berarti MPASI itu harus sama karena dia mendampingi, jadi nggak boleh jauh-jauh gitu, Dok ya, dari Ya. komposisi ASI. Yang kita tahu bahwa MPASI itu diberikan mulai dari usia 6 bulan. Kenapa ya dok 6 bulan ya? Kenapa? Apa nggak ada korting gitu? Misalnya, anaknya sepertinya kalau ada orang makan suka gitu. Atau anaknya kalau melihat mamanya makan, jadi pengen makan gitu. Oh sepertinya anak ini perlu makan. Ya. Boleh tidak Ya. dipercepat? Atau mungkin nanti dulu gitu, diperlambat. Kenapa harus 6 bulan? Yang tertulis di buku KIA itu 6 bulan, Dok. Bisa Ya, dijelaskan, Dok, ya, kenapa? betul, betul. Ya, ya, betul. Ya. Jadi kalau berdasarkan penelitian, kalau untuk ASI saja, itu kan dia bisa mencukupi kebutuhan si bayi sampai usia 6 bulan ya dok ya.
Nah, ketika dia sampai usia 6 bulan itu ada gap, ada kesenjangan tadi yang itu harus dipenuhi, tidak bisa dipenuhi dengan ASI, jadi kita harus memberikan makanan pendamping. Nah, sebenarnya selain itu kita juga ada pada kasus-kasus tertentu itu si bayi itu mungkin berdasarkan dari pemeriksaan, tentunya harus konsultasi dulu dengan dokter anak ya, ketika oh ini bisa apa namanya, atau perlu diberikan MPASI sebelum usia 6 bulan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa sumber itu memang ada yang diperkenankan ya di usia 4 bulan. Tetapi tentu saja itu harus dinilai dulu oleh dokter anak ya. Yang dilihat apanya? Selain tadi tanda yang apa namanya sudah disebutkan Dokter Urin tadi ya, kan kalau bayi itu dia mulai apa namanya kesiapannya untuk makan juga harus dinilai. Ya, misalnya dari motorik kasarnya dia sudah mampu menegakkan kepala ketika dia didudukkan, gitu ya. Kemudian tadi apa namanya seperti yang sudah Dokter Urin katakan, oh dia kok kayaknya lapar terus, gitu ya, belum usia 6 bulan. Tetapi nanti dilihat ini sudah perlu belum sih apa diberikan MPASI sebelum 6 bulan atau oh bisa nunggu nanti deh di 6 bulan. Nah, dilihat juga pertambahan beratnya bagaimana gitu ya. Nah, kalau misalnya dia itu diperlukan MPASI sebelum 6 bulan, dinilai lagi nanti apakah ini masih uh, bisa untuk dimulai dengan makanan padat atau masih yang bentuknya cair. Gitu dok. Nah, jadi tidak harus tank 6 bulan, bisa lebih awal tergantung dari hasil. Tapi juga jangan terlambat. Kalau terlambat, jangan nanti kita tidak bisa untuk memenuhi apa gap-gapnya tadi itu, kesenjangannya tadi itu. Gitu dok. Ya dok. Oke, berarti memang diusahakan 6 bulan dengan melihat tanda-tanda kesiapan bayi gitu ya dok ya. Ya. Mm-mm. Ya. Terus Ya. judul kita ini kan untuk tumbuh kembang optimal nih dok. Nah, berarti ada juga yang tidak optimal. Jadi kalau untuk MPA ini sebenarnya yang seperti apa ya dok ya syaratnya atau yang bisa membuat tumbuh kembang itu optimal? MPASI harus yang seperti apa? Apakah harus harus yang mahal misalnya seperti ibu-ibu di TikTok bahwa MPASI itu harus atau gini influencer atau artis-artis gitu yang memposting anaknya lagi MPASI gitu. Apakah yang seperti itu yang optimal atau yang seperti apa ya dok ya kalau untuk MPASI-nya itu sendiri? Ya, ya. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita membuat MPASI ya. Tadi syaratnya yang pertama tadi tentunya harus tepat waktu tadi ya, ketika bayi itu usianya sekitar 6 bulan. Kemudian jangan lupa bahwa itu komposisinya harus adekuat ya. Harus adekuat artinya MPASI yang diberikan itu juga memenuhi syarat tadi, ada komposisinya berupa karbohidrat, protein, dan lemak yang juga nanti di situ terkandung juga mikronutrien yang akan apa mengisi kesenjangan di ASI tadi. Nah, kemudian juga dalam proses pembuatannya pun juga kita harus perhatikan bahwa eh, proses persiapan dan pembuatan MPASI itu tentunya harus aman dan higienis ya. Kita harus cuci tangan dulu ya sebelum menyiapkan ya. Kemudian kita juga harus membersihkan memperhatikan kebersihan alat-alat. Jangan lupa biasanya talenan tuh dok ya untuk bahan yang mentah dan apa yang matang sebaiknya memang dipisahkan untuk menghindari kontaminasi. Dan kemudian yang juga tidak kalah penting adalah uh, harus responsif ya dok ya. Jadi kita harus memperhatikan sinyal lapar dan kenyang si bayi itu. Jadi ketika kita memberikan apa namanya MPASI itu, kita juga harus memperhatikan ini bayinya dalam kondisi apa. Misalnya kalau ngantuk ya jangan gitu. Jadi selain sinyal lapar ya, tidur dan bangunnya si. Dan untuk bahan
apa yang bisa kita peroleh di sekitar kita itu akan menjadi sumber MPASI yang baik ya. Jadi ada dari beras, singkong, ubi itu kan menjadi sumber karbohidrat kita. Kemudian ikan ya. Tak, kalau saya lihat itu ya di depan rumah saya itu kebetulan ada seperti pengairan gitu ya. Jadi saya taruh pancing di situ, saya sudah bisa dapat ikan. Nah, gabus, nah haruan ya itu juga menjadi sumber protein yang baik. Jadi tidak harus yang mahal-mahal. Apa yang bisa kita peroleh secara mudah, bahan pangan lokal kita itu akan menjadi uh, apa namanya sumber untuk MPASI juga. Gitu dok. Iya dok, jadi memang tidak harus mahal ya dok Ya, ya. Jadi apa yang ada di ya. rumah, apa yang gampang kita cari begitu mungkin ya dok ya dengan singkatnya. Kemudian kalau kita bicara tentang makanan dok, seringkali kan makanan ini biasanya berhubungan dengan berat badan, pertumbuhan anak. Kalau dengan perkembangan anak sendiri bagaimana ya dok ya? Ya nih harus banyak makan biar beratnya naik gitu, biar secara timbangan naik, anaknya juga makin besar gitu. Nah, kan biasanya berhubungan dengan pertumbuhan anak dari yang kecil menjadi besar. Tapi sebenarnya hubungan MPASI sendiri dengan perkembangan seorang anak itu seperti apa? Ya. Nah, kita kembali dulu ke anu. Tumbuh dan kembang itu kan tidak bisa dipisahkan ya dok ya. Dia akan selalu menjadi satu kesatuan. Tentunya tadi seperti yang dikatakan Dokter Rurin bahwa ketika anak itu makan, dia mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Kita lihat parameter pertumbuhannya baik itu adalah dengan kenaikan berat badan, panjang badan, lingkar kepala yang sesuai dengan polanya, sesuai dengan kurvanya. Jadi trennya itu naik. Nah, tentu saja di dalam proses makan ya, proses MPASI itu adalah proses belajar ya dok ya. Nah, aspek perkembangan tentunya juga akan terlibat di situ. Nah, ini misalnya nih di bayi usia 6 bulan, sampai usia 6 bulan ya dia sudah dari aspek motorik kasar, dia sudah bisa apa namanya menegakkan kepala ya. Kemudian dari kesiapan oromotornya, perkembangan oromotornya, dia juga sudah siap ada sendok, dia buka mulut, kemudian dia bisa menangkap apa makanan itu dari sendok dengan mulutnya itu ya. Kemudian dia juga ada perkembangannya di uh, apa namanya psikososialnya juga ya, emosinya juga, di mana dia bisa menunjukkan ekspresi ketidaksukaan terhadap makanan tertentu, kemudian ekspresi lapar kenyangnya ya, itu juga uh, menjadi salah satu kunci bahwa dalam dia bisa berumur antara 9-12 bulan. Nah, ada dia bisa menunjukkan kemampuan untuk menunjuk. Nah, kemampuan menunjuk itu adalah satu aspek perkembangan yang bisa kita lihat di proses makan. Dia mulai menunjuk, oh ini saya mau yang itu. Nah, gitu ya. Tambah umur dia sudah bisa mengucapkan makanan yang dia suka, misalnya. Tuh, susu, misalnya. Mau. Nah, itu juga apa namanya kita lihat aspek perkembangan di situ sudah mulai berperan dalam proses MPASI ya, itu salah satunya dok. Gitu. Iya, baik dok. Ini sudah ada dari CKD WNN. Nah, nggak bisa dibaca dok Pak. Ya, selamat sore dok. Bagaimana menyiasati anak yang sedang GTM ya? Iya, ini masalah yang Oh kayaknya iya, ya. apa namanya yang GTM sangat gerakan tusuk mulut. tidak pernah tidak pernah selesai untuk dibicarakan tentang anak GTM. Bagaimana dok? Kalau dari dokter Iya, Pratika, iya, bisa menyiasati iya, anak yang betul GTM? dok, betul sekali ya. Jadi anak GTM itu pasti ada sebabnya ya. Jadi kadang-kadang secara tidak sadar kita itu juga bisa menjadi salah satu penyebab anak itu GTM gitu ya. Nah, tapi kita bahas secara umum dulu.
Satu, dilihat Hmm. anak itu sedang sakit atau tidak, gitu ya. Dia sedang sakit atau tidak. Kemudian dia sedang tumbuh gigi misalnya, ya. Tumbuh gigi itu kan sebenarnya satu apa namanya kondisi yang umum dijumpai, tapi itu kita sadari sebagai kondisi yang dalam tanda kutip sakit itu ya, karena anak sedang dalam keadaan tidak nyaman, gitu. Ya. Kemudian kita juga lihat juga begini, eh, rasa. Nah, kadang-kadang eh, pada bayi-bayi yang dia sudah mulai menginjak umur 8, 9 bulan itu, indera perasanya itu, indera pengecapnya itu sudah mulai pinter. Dia sudah mulai merasakan ini makanannya berasa atau ini hambar. Ada anak-anak itu yang dia kalau disuapin makanannya dia nggak mau. Tetapi ketika dia diberikan makanan dari piring orang tuanya dia mau. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan bahwa anak itu tidak mau makan atau PTM nggak mau buka mulut karena dia eh, rasanya itu tidak menyukai rasa yang rasa makanannya. Kemudian ada juga dok faktor dari tekstur mungkin ya, pada anak-anak tertentu dia nggak mau karena mungkin teksturnya terlalu lunak ya, terlalu lembut. Padahal eh, ini kemampuannya dia untuk dia pengen mulai merasakan makanan yang berteksturnya lebih kasar. Nah, jadi dia sudah mulai mengunyah. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak yang dia tidak mau makan, gerakan tutup mulut, coba kita naikkan dulu teksturnya. Itu dulu. Ada juga faktor ini dok, pengasuh mungkin, ya. Pengasuhnya baru. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, itu ya. Mbaknya yang lama ini terus ini ada mbak yang baru mungkin bisa. Jadi kita memang harus mencari apa penyebabnya itu, atau mungkin lingkungannya ya dok ya. Misalnya ibunya baru pulang kerja sore ya, mungkin hari itu dia harus nyiapin makanan, capek mungkin ibunya, raut mukanya mungkin dia tidak senyum cerah. Nah, itu mungkin pengaruh juga ke mood anaknya ya. Jadi harus kita cari satu persatu dan apa semua GTM pasti ada sebabnya ya. Kita harus cari satu persatu. Salah satunya di situ. Ya, Ya. sudah cukup. Memang harus dicari penyebabnya ya. Dokter tadi mengatakan bahwa bumbu rasa harus ada rasanya gitu MPASI ya. Memang apakah anak-anak itu kan yang sering kali kita dengar itu tidak boleh pakai garam, tidak boleh pakai gula gitu. Jadi harus plain atau harus ditambahkan garam atau gula atau bumbu-bumbuan yang lain, Dok? Ya, oke. Okay. Dari rekomendasi DAI sebenarnya gula dan garam itu sebenarnya diperkenankan untuk diberikan dalam MPASI, tetapi kita harus tahu batasan-batasannya. Dia ada batas-batasannya ya. Nah, misalnya pada bayi-bayi yang di bawah 12 bulan untuk pemberian garam sendiri ya dok ya. Saya memberikan untuk praktisnya kira-kira saja ya. Jadi di usia 6 sampai 12 bulan itu maksimal 1 gram ya, 1 gram per hari atau kira-kira 1/6 sendok teh, Dok. Nah, jadi kan cuma sejumput saja garam itu ya. Kemudian kalau untuk gula di usia 6 sampai 9 bulan itu kira-kira 1/4 sendok teh per hari ya. Kemudian untuk usia 9 sampai 12 bulan kira-kira setengah sendok teh per hari gitu ya. Jadi memang kita perlu batasi. Nah, tapi sekarang apakah itu perlu? Nah, apakah itu perlu sejak awal kita berikan ketika anak itu pertama kali memulai MPASI itu? Pada awal-awal pemberian MPASI, gula dan garam itu mungkin belum perlu apa namanya kita tambahkan pada makanan pada MPASI. Karena kan anak-anak itu kan dia sudah masih mengenal harus mengenal dulu rasa asli dari makanan tersebut ya. Dia kan masih oke-oke aja dia untuk
makanan yang kita sediakan. Gitu. Nah, tapi sering seiring dengan bertambahnya usia, anaknya udah tambah pinter, kemampuan indera pengecapannya sudah lebih bagus, ya. Dan kemudian ketika anak itu udah mulai nggak mau makan ya, gitu. Nah, ini mungkin harus kita kita pertimbangkan untuk menambahkan gula dan garam pada makanan makan MPASI si kecil itu. Saya pikir gitu, Dok. Begitu ya, Dok ya. Ya, jadi kalau yang Ya, sepertiga sendok teh seperenam itu yang termakan oleh bayi ya, Dok ya, bukan yang untuk satu panci misalnya untuk masakan keluarga begitu. Contoh seandainya ya. masakan itu untuk keluarga kan itu takaran yang bisa dikonsumsi oleh bayinya gitu. Jadi bukan Mm, berarti ya bolehnya satu panci itu dikasih 1/6 sendok teh begitu ya, Dok ya, mungkin ya. Jadi ya. kira-kira aja yang Kira-kira dirasakan oleh bayi itu aja kan sejumput ya hari itu. sejumput aja, iya. Jadi secara gampangnya apa namanya, nggak boleh asin-asin, nggak boleh banyak-banyak memang jumlah garam dimasukkan ke dalam masakan begitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Arieta Kawengan 2020. Dokter untuk awal MPASI apakah langsung awal sederhana dulu? Ya, ini Dok yang sering juga dilakukan oleh para orang tua atau yang zaman dulu nih dikasih pisang dulu untuk pihan makan gitu, untuk karena teksturnya yang lembek, jadi untuk awal MPASI pisang dulu, atau mungkin menu-menu sederhana dulu cuman tepung tepung beras di Dikasih susu. bubur sumsum. Nah, ya seperti itu. Atau ini bagaimana dengan orang tua yang sering memakai panduan menu bintang gitu. Ada 1 bintang, 2 bintang, 3, 4 bintang gitu, Dok. Bagaimana pendapat Dokter Francisca dengan hal ini, Dok? Iya, iya. Nah, kembali ke tadi kita ke syarat MPASI itu ya, Dok ya. Jadi dan definisinya sendiri bahwa dia adalah pendamping ASI gitu ya. Dan salah satu syaratnya dia harus adekuat. Jadi harus ada karbohidrat, protein dan lemak gitu ya. Jadi memang di awal pemberian itu kita harus berikan sekarang istilahnya sebenarnya menu lengkap, Dok. Gitu. Jadi istilah 4 bintang, 3 bintang, bintang-bintang itu ya boleh-boleh saja untuk digunakan, tetapi kita kembali lagi ke pengertian awal tadi bahwa memang harus menu lengkap gitu ya. Karena kalau kita hanya memberikan satu menu saja, misalnya tadi ya, Dok ya, bubur sumsum atau pisang tadi ya, mungkin dia untuk karbohidratnya dia mencukupi ya. Tetapi untuk proteinnya, nah jangan lupa bahwa protein untuk MPASI itu harus protein hewan ya. Nah sementara kenapa? Karena itu yang kita perlukan adalah asam aminonya. Nah, protein nabati sendiri tidak mempunyai untuk asam aminonya ya, dan protein untuk pisang tadi juga sangat rendah. Jadi gapnya itu terlalu besar untuk kita tutup ya apabila kita hanya memberikan pisang saja atau bubur sumsum saja gitu ya. Jadi kembali lagi harus menu lengkap. Panduan atau contoh-contoh itu sebenarnya nanti juga bisa kita lihat di ini, Dokter, di buku KIA ya. Jangan lupa ayah ibu semuanya pakailah buku KIA itu sebagai panduan. Ya, itu akan sangat membantu buku KIA itu. Demikian, Dok. Ini sekaligus menjawab dari pertanyaan Ibu Tasya V9. Sore, Dok, sekarang lagi viral MPASI Jepang yang awal perkenalan nunggu menu tunggal, misalnya bubur saja tanpa protein tadi sudah terjawab ya, Ibu ya. Ya. Tapi saya juga baru dengar Ya. ini ada MPASI Jepang ini. Dokter Francisca pernah Saya nggak juga, dengar MPASI Jepang? Saya juga, Dok. Baru ini ya. nanti kita cari
tentang Iya, empati Jepang ini yang seperti apa, saya juga baru tahu. iya, iya dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Momi DMZ. Ya, sore dok izin bertanya, bagaimana persentase pemberian ASI dan empati? Nah ini dok, ini seringkali juga dipertanyakan. Bagaimana persentase pemberian ASI dan empati yang sesuai umur agar tumbuh kembang dapat optimal? Nah terima kasih dok. Gimana nih dok? Apakah kalau sudah empati, ASI akan harus dikurangi dengan harapan bisa cepat lapar bayinya, makannya makin banyak, atau ASI tetap banyak gitu. Kadang-kadang kan bayi tidak semuanya banyak ya asupan atau dia mampu makan atau minum dalam jumlah banyak. Jadi kalau misalnya dia Iya, masih ASI dan sudah mulai MPASI, berapa banyak ASINya, berapa banyak MPASINya? Ya dok. oke, ya. Eh, yang pertama kita tidak usah terlalu memusingkan presentase tadi ya dok ya. Nah, eh, ketika bayi itu sudah mulai untuk dia MPASI, eh, ini sudah kita mulai masuk untuk jadwal makan ya dok ya. Nah itu nanti kita akan masuk dalam feeding rule sebenarnya. Nah kembali lagi bahwa ketika kita mulai memberikan MPASI itu asinya tetap diteruskan, tetapi kita juga harus mulai memperhatikan jadwalnya, gitu ya. Nah ada jarak antara apa namanya ASI dengan makanan dan juga sedapat mungkin kalau bayi itu bangun, itu saatnya dia makan. Ketika bayi itu mau tidur, itu saatnya dia menyusu. Nah, kita coba setting seperti itu dulu. Jadi tidak bukan berdasarkan presentasi harus sekian persen itu mungkin kita tidak terlalu memusingkan itu. Kita hanya berpandu pada jadwal. Nah, kemudian ketika bayi itu mulai makan, itu kan ada makanan utamanya ya dok ya. Kembali kita ke buku KIA. Nah, di buku KIA itu ketika bayi itu mulai MPASI di usia 6 bulan ya, itu uh, menyusuinya tetap dilanjutkan ya. Kemudian kita mulai dari 2 sampai 3 kali makanan utama dulu ya. Jadi bertahap lagi 2 sampai 3 kali. Nah, dengan porsinya tadi dok, awalnya itu dari 2 sampai 3 sendok makan dulu. Nah, jadi menyusuinya tetap mulai masuk MPASI. Jadi seolah-olah kita itu mengambil satu jadwal susu itu untuk makan. Seolah-olah demikian. Nah, nanti itu kita bisa mengaturnya tiap 2 sampai 3 jam itu nanti bayi makan dan menyusu tergantung jadwal tidur dan bangunnya si bayi. Demikian dok. Ya, terima kasih dok. Wah, sudah jelas ini ya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Saragihi. Mau tanya berapa kali frekuensi empati untuk anak 6 bulan. Ini kembali ke jadwal tadi ya Bu ya. Ya bisa dilihat di buku KIA tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Francisca berapa kali frekuensi empati, berapa kali dia harus menyusu. Sebenarnya sudah ada di buku KIA. Ayo kita baca KIA-nya. Ada pertanyaan dokter dari Ibu Adel Manish. Nah, nih. Bertanya, untuk ibu yang bekerja, apakah bubur instan dianjurkan? Boleh nggak dok nih pakai bubur instan? Kemudian untuk yang memasak, disimpan dan dihangat kembali, apakah akan mengubah nutrisinya? Nah ini working mom nih dok ceritanya. Ya. Sekarang kan memang emansipasi dari segala ibu-ibu banyak yang bekerja, sementara cuti yang harusnya 6 bulan ini mungkin belum bisa diaplikasikan di semua bidang pekerjaan ibu-ibu. Bagaimana dok? Saat bayi, apalagi bayi mulai makan kan 6 bulan, sepertinya tidak ada yang cuti sampai lebih dari 6 bulan ya dok ya. Nah, bagaimana dengan makan bubur instan atau makanan instan yang lain ya dok ya, atau masaknya sekalian banyak, jadi sebelum berangkat tinggal dihangatkan. Bagaimana itu dokter Francisca? Ya, sebenarnya bubur instan ya, atau mungkin akan kita sebut ini ya dok ya,
bubur fortifikasi gitu ya dok ya. Sebenarnya itu diperkenankan dok ya, bubur untuk fortifikasi atau bubur instan itu, tetapi kita harus memperhatikan harus ada BPOM-nya. Nah itu satu ya, harus ada BPOM-nya juga di bubur instan atau bubur kemasan atau bubur fortifikasi yang mau kita gunakan itu ya, itu harus ada izin BPOM-nya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dalam bubur instan atau bubur fortifikasi itu um, sudah lebih terukur kandungan mineral dan juga mikronutriennya gitu ya. Tetapi kita yang harus memperhatikan cara pembuatannya dan pengencerannya itu ya. Jangan sampai dia terlalu encer gitu ya. Apa namanya ketika kita membuatnya itu. Kemudian kita juga harus melihat ini peruntukannya untuk usia berapa. Itu juga harus apa namanya harus kita perhatikan juga gitu ya. Nah, yang harus kita lihat juga adalah bahwa masing-masing bahwa bubur yang kita bikin atau bubur instan itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kita harus memperhatikan bahwa bayi-bayi yang makan bubur namanya fortifikasi itu bubur itu kan enak ya dok, jadi jangan sampai kita terlena untuk memberikan bubur fortifikasi terus gitu ya. Tetap satu waktu kita harus memberikan bayi itu bubur yang kita masak sendiri gitu dok. Jadi Terus kemudian sepertinya tadi harus apa juga ya dok? apa deh? Oh, kalau dipanaskan lagi, boleh nggak masak sekalian banyak gitu? Mungkin di freezer atau ditaruh di sealer gitu, kemudian dipanaskan lagi gimana dok? Boleh tidak itu ya, bagus ya? Iya, nah ini adalah satu situasi yang umum dijumpai ya dok ya, terutama memang ketika kita harus bekerja dan tidak mungkin untuk memasak sehari 3 kali fresh begitu ya. Memanaskan makanan itu memang nanti pada akhirnya akan mengurangi nilai nutrisinya. Tetapi kita juga harus membatasi ya dok ya. Jadi ketika kita memanasi jangan dipanaskan berulang kali. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian apa namanya ketika sudah makanan itu kita panaskan dan bayi itu tidak habis, kita jangan apa namanya menyimpannya lagi untuk kemudian dipanaskan kembali. Jadi seminimal mungkin pemanasan yang berulang itu kita lakukan ya. Jadi jangan berulang karena tentu nanti nilai nutrisinya juga akan berkurang. Ketika kita memasak pun tidak mungkin ya apa namanya nilai kandungan nutrisinya itu akan terjaga terutama pada bagian mineral dan vitaminnya ya karena dia akan rusak dengan pemanasan. Nah, jadi seperti itu. Tetap boleh diperkenankan untuk memanaskan makanan tetapi tidak berulang kali dan ketika itu tidak habis jangan disimpan untuk dipanaskan kembali. Gitu, Dok. Ya, ya. Jadi Ya. masih bisa ya dok ya, mungkin sekali dipanaskan gitu ya, tunjang kepraktisan ibu-ibu wanita pekerja. Gitu. Ya dok, ada pertanyaan lagi dari Ibnu Urus. Aduh dibacanya gimana bun. Sore dokter mau tanya, kira-kira ciri GERD pada bayi pada awal empasi apa saja ya dan ke dokter dok. Mungkin yang dimaksud ini bayi yang kemungkinan dia menolak, jadi tidak mau, jadi cenderung dia melepeh, memuntahkan, atau mungkin dia tidak mau makan gitu, tidak mau memulai MPASI gitu. Bisa dijelaskan dok, kapan kondisi ini yang harus dibawa ke dokter gitu? Apa bisa ditunggu saja, ditunggu sampai dia mau atau seperti apa dok tanda-tandanya yang harus dibawa ke dokter? Iya, jadi kita bedakan dulu yang GERD, GER, dan GERD yang ada D-nya di belakang ya dok ya. Kalau yang GER, yang
esophageal reflux itu memang dari AAP sendiri itu dinyatakan di situ bahwa itu bisa mulai dari bayi itu berusia 2 atau 3 minggu dan dia akan memuncak di usia 4 atau 5 bulan gitu dok. Nah, pada kebanyakan bayi GERD itu akan mulai menghilang seiring dengan sempurnanya fungsi saluran pencernaan gitu ya. Nah, biasanya GERD itu akan mulai membaik ketika bayi itu dia sudah mulai bisa duduk, kemudian diperkenalkan dengan makanan padat gitu ya. Nah, pada GERD itu bayinya itu akan muntah dan berusaha keras seperti akan mengeluarkan isi susu atau isi makanan dalam perutnya ya. Berbeda dengan GERD yang biasanya itu dia gumoh ya dok, kayak mengalir begitu saja dari mulut bayi. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa sebagian muntah pada bayi itu adalah hal yang abnormal gitu ya, karena kita harus juga mewaspadai ada tidak infeksi ya, ada masalah medis pada bayi tersebut. Nah, ketika si kecil itu mengalami GERD ya, dan itu berkaitan dengan penurunan berat badan, kemudian dia menangis, kemudian dia menolak makan, kemudian dia juga ada gangguan napas. Nah, itu adalah mulainya sudah harus tanda bahaya gitu ya. Mulai dibawa ke dokter ya. Jadi sudah menolak makan, sering menangis saat makan ya, kemudian sering muntah, perutnya bengkak, ada gangguan pernapasan. Nah, itu juga sudah sebagai tanda bahwa dia harus segera untuk dibawa ke dokter. Nah, kemudian di AAP sendiri itu juga dinyatakan bahwa bayi itu sebaiknya ditegak. Jadi duduk makan itu dalam posisi tegak tadi ya dok ya, untuk mengurangi risiko-risiko tadi. Nah, kemudian juga porsi makanannya itu kita kurangi dulu, atau jumlah suapannya itu kita kurangi dulu untuk mengurangi atau menurunkan risiko GERD tadi. Itu ya dok. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk jenis buah. Nah, bagaimana nih pemberian buah pada MPASI? Kalau dulu hanya jeruk pisang, kalau kurang variatif. Tapi kalau zaman sekarang, zaman now, sudah banyak yang diberi alpukat, apel, buah naga, dan lain-lain. Oh, buah-buah impor gitu dok ya. Sekarang sudah banyak nih macamnya buah-buahan. Menurut dokter bagaimana sebaiknya untuk pilihan buah-buahan kalau yang buah-buahan nih dok? Ya, Dokter Francisca. Iya, oke. Nah, selain yang 3 komponen tadi ya, karbohidrat, protein, lemak, buah dan sayur juga perlu dalam MPASI itu, tetapi sifatnya hanya perkenalan saja, ya. Jadi boleh untuk dimasukkan ke dalam jadwal makanan, yaitu dimakan selingan, ya. Tadi kan di awal kan 2 sampai 3 kali makanan utama dan 1 sampai 2 kali makanan selingan. Nah, buah karena dia itu sifatnya sebagai perkenalan, jadi porsinya juga tidak boleh terlalu banyak, jadi kita masukkan dalam makanan selingan. Jenisnya apa? Boleh apa saja yang Bapak Ibu semua mudah untuk mendapatkan. Nah, jadi tidak perlu mencari yang sulit-sulit gitu ya. Variasi makanan itu sangat penting ya, semuanya termasuk buah tadi, protein, karbohidrat, kemudian buah ini juga kita perlu variasikan dari sejak awal pemberian MPASI ya. Usia 6 sampai 9 bulan itu adalah periode emas untuk memperkenalkan berbagai macam variasi makanan ya. Di usia tersebut juga pencernaan bayi juga sudah siap ya dok ya untuk menerima berbagai macam variasi makanan. Jadi saya pikir semuanya boleh untuk diperkenalkan ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana
respon si bayi itu ketika dia mendapatkan menu buah itu yang bervariasi. Gitu, Dok. Ya, kalau ini saya dok ya, saya yang nanya nih. Kalau misalnya itu tadi buah, untuk buah ya apa yang ada ya, apa yang gampang gitu. Tapi kalau dokter tadi katakan salah satu komponen penting MPASI itu adalah protein hewani, harus ada protein hewani. Dok yang mengeluhkan anaknya itu alergi dengan protein hewani, alergi ikan, ada yang alergi telur, ada yang alergi ayam. Bagaimana dok kalau kita mau memberikan protein hewani pada anak-anak yang seperti ini dok, pada bayi-bayi seperti ini, bagaimana? Ya, kita harus yakinkan dulu dia, misalnya gini dok, kadang-kadang ada bayi yang dia habis makan telur misalnya, terus kemudian bintik-bintik di kulitnya. Gitu. Kita nanti lihat ada tidak gejala lain selain itu bintik-bintik itu saja. Apakah dia hanya itu memang betul alergi atau tidak? Karena kita harus tahu betul kan, kalau misalnya hanya sekedar bintik-bintik kemerahan saja tanpa ada gejala lain, kita boleh untuk mengulangi pemberian protein yang sama, mungkin di 5 atau minggu depannya lagi tidak masalah, gitu ya. Karena kalau kita tidak akan tahu kan dok, ini bayi ini alergi atau tidak ketika kita belum mencoba, gitu ya. Jadi saya pikir ketika kita tidak tahu atau kita belum tahu bahwa bayi itu nanti tahan atau tidak terhadap makanan yang kita berikan, kita tetap harus memberikannya dulu. Kita tetap harus mencoba untuk melihat responnya itu. Ya, kita lihat dulu bagaimana dia. Kalau memang tidak hanya sebatas itu saja merah-merah di kulit, tidak apa-apa. Besoknya lagi kita berikan, tapi nanti mungkin 5 atau minggu depannya lagi kita boleh mencobanya. Jadi kita tidak boleh memantang atau karena ketakutan terus kita tidak memberikan. Nanti yang ada adalah bayinya akan kekurangan nutrisi. Itu dok yang bisa. Jadi tetap dicoba ya dok ya. Ya. Terus Ya. yang sering jadi pertanyaan juga dok, ibu-ibu yang memberikan MPASI, dok anak saya ini makannya lahap, makannya juga sudah 3 kali sehari untuk makanan MPASI-nya. Kenapa beratnya itu kok tidak naik ya dok? Dari bulan lalu misalnya hanya naik 100 gram gitu. Padahal banyak gitu, makannya banyak, makannya saya kasih kadang double protein begitu. Nah, bagaimana ya dok ya untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini? Ya. Oke. Yang pertama ya, kita lihat dulu di si bayi itu ada di usia berapa dulu. Kemudian kita lihat juga pada usia itu berat badannya itu kenaikannya berapa gram per bulannya. Misalnya contohnya pada awal-awal bayi ya 1 sampai 3 bulan pertama itu kan naiknya agak banyak ya dok, bisa 750 sampai 900 gram per bulannya. Tetapi dengan bertambahnya usia, kenaikan berat badannya juga semakin sedikit ya. Misalnya nanti tadi dok setelah usia 1 tahun dia paling hanya 200 kali, lihat dulu si bayi itu ada di posisi usia yang mana, dikenaikan berat badannya ada di posisi yang mana, itu pertama. Kemudian setelah kita timbang kita juga harus plotting. Nah, benar nggak? Jadi ini pertama itu kita harus menyamakan persepsi dulu, ya, menyamakan persepsi dulu dengan orang tuanya. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai double protein tadi, nah kita lihat dulu komposisinya itu sudah tepat atau belum. Nah, ketika dia diberi double protein, berapa banyak double proteinnya itu, ya? Apakah hanya disuir-suir saja, tetapi itu secara proporsi, secara komposisi itu tidak memenuhi, ya. Dia beri daging sama telur misalnya, tetapi telurnya itu hanya putihnya saja, kuningnya tidak mau. Nah, misalnya seperti itu. Atau dagingnya mau dok, tapi cuma sedikit saja dia. Jadi kalau sudah kelihatan dagingnya ada rasanya, bayinya tidak mau. Nah, itu juga harus kita lihat seperti itu. Diberi double protein, tapi nasinya itu ketika makan dia kuahnya banyak sekali. Nah, itu juga harus kita lihat ya. Jadi si bayi itu mungkin dia akan
makan lahap banyak, proteinnya double, tapi karena di situ juga kuahnya banyak, jadi itu juga mengenyangkan untuk si bayi. Itu juga harus kita lihat. Kemudian kita juga melihat ada tidak infeksi pada bayi, pada anak tersebut yang mungkin harus kita periksa juga secara pemeriksaan laboratorium. Adakah anemia, adakah infeksi saluran kencing, atau mungkin infeksi lain yang memang harus kita lacak kita periksa lebih lanjut lagi. Gitu, Dok. Iya, Dok. Ya, saya rasa lengkap sekali yang sudah dijelaskan oleh Dokter Francisca. Bagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang masih mau bertanya, dipersilahkan untuk chat di kolom komentar ya. Topik kita pada sore hari ini yaitu MPASI untuk tumbuh kembang optimal. Kalau seandainya nih ada ibu-ibu yang mengeluhkan, dok anak saya sukanya pilih-pilih makanan. Sebenarnya pilih-pilih makanan itu normal tidak dok kalau untuk anak-anak? Apakah ini hal yang wajar yang bisa dibiarkan atau yang seperti apa? Banyak yang mengeluhkan anak saya tuh sukanya pilih-pilih makanan gitu dok. Ya, pilih-pilih makanan itu memang umum terjadi pada anak-anak dan itu bisa masuk kategori yang katakan dia masih dalam batas normal, ada yang sudah tidak gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum terjadi pilih-pilih makanan itu sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya mencegahnya biar anak itu tidak pilih-pilih makanan dulu gitu. Caranya gimana? Kita kenalkan dulu kembali lagi variasi makanan pada awal di MPASI gitu ya. Nah, ketika anak itu kita menawarkan makanannya itu sudah di atas 1 tahun misalnya dok ya, itu dia sudah, anak itu sudah punya preferensi, sudah punya seleranya sendiri. Jadi agak sulit bagi kita untuk memperkenalkan makanan yang baru. Nah, anak yang pilih-pilih makanan itu ada 2 macam. Jadi dia dari semua kelompok makanan itu dia mau, tapi hanya satu jenis saja. Misalnya untuk karbohidrat dia hanya mau kentang saja, yang lain tidak mau. Untuk protein dia maunya hanya telur saja, tapi ikan, daging, ayam dia nggak mau. Tuh, ya. Itu kita harus menyikapinya itu dengan bijaksana karena kalau tidak nanti akan berkepanjangan, akhirnya akan terjadi kekurangan nutrisi ya. Nah, kemudian ada anak-anak itu yang hanya maunya makan nasi saja, yang lainnya nggak mau. Nah, yang seperti ini dengan kecap ya, dok, kecap dan telur gitu ya. Nah, kecap atau nasi dengan kadang-kadang anak itu pilih-pilih makanan itu karena dari kita juga ya. Misalnya hari ini kita bikin nasi sama katakanlah opor ayam gitu ya. Anaknya makannya cuma separuh katakanlah. Oke, besoknya kita kasih nasi telur sama kecap. Kok makannya lahap gitu ya dok ya. Terus besoknya kita bikin itu lagi. Besoknya kita bikin itu lagi. Nah itu secara nggak sadar kita yang membuat anak itu pada akhirnya jadi pilih-pilih makanan. Gitu. Jadi yang satu jenis itu saja yang tadi dia hanya mau satu jenis makanan dari kelompok tertentu. Nah itu yang yang tidak normal dan itu harus perlu penanganan yang lebih lanjut lagi dokter. Ya. Iya. Iya dok, ada pertanyaan lagi dari Maria Tere JS. Sore dokter, mau bertanya apakah baby lead winning ala artis titik-titik boleh diterapkan? Nah, bagaimana dok? Iya, kita kalau di awal tadi ya dok ya, kembali lagi ke syarat MPASI tadi ya, harus menu lengkap ya. Kalau awal-awal bayi itu kita bebaskan dia untuk memilih, dikhawatirkan terjadi kekurangan nutrisi tertentu itu untuk awal-awal ya. Jadi harus menu lengkap dulu. Tetapi ketika nanti dia sudah mulai masuk 8-9 bulan, kan dia udah mulai finger food nih dok. Nah,
boleh ya, boleh kita sediakan beberapa macam, nanti bayi itu dia yang akan mengambil. Jadi itu kita perkenankan dalam berupa finger food ketika bayi itu sudah mampu. Tetapi jangan lupa kita tetap harus menyediakan apa namanya bubur menu lengkapnya juga. Jadi seolah-olah bayi itu dia punya tugas untuk apa namanya memilih makanannya sendiri. Karena itu nanti yang akan jadi apa namanya sangunya dia ketika nanti dia sudah mulai untuk makan sendiri. Ya. Jadi kita lihat umur, tapi jangan di awal ya dok ya. Kalau di awal-awal itu kita tidak apa namanya tidak merekomendasikan itu untuk di awal, ya, dok. Ya, baik, terima kasih dok. Penjelasannya sangat jelas memang ya. Ada pertanyaan lagi dari Bunda Tasya V9. Anak saya baru umur 1 tahun, lebih suka makan makanan orang dewasa. Bagaimana dok nih? Misalnya soto, kerupuk, dan makanan-makanan dewasa lainnya. Kalau nasi tim dia GTM, tutup dah mulutnya. Dia maunya makan lontong. Kenapa mamaku ngasihnya tim gitu ya? Bagaimana dokter Francisca nih? Aduh, jadi lapar nih. Dok, gimana dok? Saya kalau punya anak gini saya seneng dok. Ya, Iya, betul. Ya. Ibu bersyukur kalau Bu. misalnya masa jadi banyak ya dok kita juga ya. Iya. Iya, bagaimana? Iya. Jadi tadi ya apa namanya? Kalau bayi itu sudah di atas di usia 12 bulan ya, itu diharapkan dia sudah menu keluarga. Jadi makanannya sudah sama seperti papa mamahnya, seperti kakaknya gitu ya. Nah, jadi ketika dia itu sudah menginjak umur 1 tahun dan dia sudah mulai makan makanan orang dewasa, masuk dalam menu keluarga, itu adalah hal yang sangat baik ya. Jadi ketika dia nggak mau makan nasi tim, dia kan maunya naik tekstur. Artinya apa? Dia sudah tambah pinter gitu ya. Jadi diberikan saja tidak apa-apa ya. Dan itu nanti juga akan lebih mudah bagi kita, juga lebih menyenangkan bagi bayinya bahwa proses makan itu nanti akan berjalan dengan lebih baik gitu ya. Jadi sudah masak satu untuk semua satu keluarga itu ya. Ya Bapak Dok, ini Iya, begitu saja. ya Ibu ya. Memang 1 tahun itu makanan yang dianjurkan ya memang makanan keluarga. Jadi sangat menyenangkan sekali kalau putranya yang 1 tahun ini sudah mau makan makanan yang sama dengan keluarga. Jadi nggak perlu lagi Ibu membuat 2 atau 3 menu. Nasi timnya untuk si bayi, ini untuk kakaknya, ini untuk bapak ibunya begitu. Jadi satu menu untuk satu keluarga. Memang selain praktis ya memang untuk 1 tahun anak-anak bayi ini sudah mulai masuk ke fase anak nih sudah boleh makan makanan keluarga. Kita masih punya 5 menit lagi dokter. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari Isna AISN. Nah, A-nya banyak bener deh Bu. Anak saya 1,4 bulan. Kenapa ya dok kalau makan pagi tidak mau? Maunya cuma siang sama sore saja. Nah, gimana nih dokter Francisca nih maunya kalau cuman sore, kalau pagi dia nggak mau makan. Bagaimana dok? Ya. Ini adalah salah satu hal yang juga sering kita jumpai ya. Nah, sebenarnya ini masuk di otoritas anak gitu ya. Gitu. Kita juga harus lihat jadwal tidur dan bangunnya dia gitu ya. Jadi kalau misalnya anak itu bangunnya jam berapa Bu? Ini putranya gitu ya. Kalau memang dia agak siang mungkin bangunnya jam 7, jam 8. Nah, mungkin nanti memang jadwal makannya bisa agak mundur gitu. Jadi tetap kita harus lihat jadwal tidur dan bangunnya si anak itu. Nah, kemudian kita lihat apakah ketika bangun tidur itu si anak terus terbiasa minum susu. Nah, itu juga akan mempengaruhi apa sinyal lapar dan kenyangnya dia gitu. Ketika anak itu bangun dia minum susu, tentunya kan dia akan kenyang, gitu kan dok. Terus nanti mungkin dia akan mandi, main sebentar, ya. Kemudian mungkin dia minum susu lagi. Kalau anak umur 1 tahun kan mungkin dia masih tidur siang juga ya dok ya. Nah nanti mungkin dia pas bangun tidur siang itu mungkin dia baru mau makan di situ. Nah jadi nanti ibu lihat dulu jadwal tidur bangunnya, kemudian juga jadwal pemberian susu termasuk snack juga pada si anak tersebut
gitu ya. Iya, jadi paling tidak berapa lama ya dok ya jarak antara dia minum susu, Hmm, misalnya umur 1 tahun 4 ya. bulan tadi dengan dia harus Nah, makan gitu. jangan Mungkin itu lupa juga bahwa yang jadi yang apa namanya salah satu feeding rule atau itu tadi kan masuk masuk kita perhatikan jadwal papannya, kemudian juga jadwal tidurnya si bayi. Kalau dia eh, usahakan makan itu pas bayinya benar-benar bangun dan perutnya kosong gitu, dok. Jadi kalau misalnya nanti bangun tidur dia udah minum susu kan, otomatis kita tunggu 2 atau 3 jam ya, 2 jam biasanya kalau cair itu kan udah kosong ya dok perutnya itu 2 jam itu biasanya perutnya udah kosong tuh. Jadi disitulah nanti kita masukkan makanannya dia. Tapi antara minum susu sampai makan itu diusahakan dia benar-benar kosong perutnya. Jadi jangan ada cemilan, ngempeng gitu ya, atau mungkin masih netek sama ibunya, itu nanti akan apa namanya membuat bayi itu menjadi tidak lapar gitu ya. Jadi nanti jadwal makannya nanti bisa mundur lagi. Nah, Gitu. bangun jam 8 bayinya dok. Memang agak siang Ya, ya, agak kesiangan nih ya, kayaknya kalau bangun jam mm, mm, 8. ya. Kalau bangunnya agak siang nanti bisa dok, terus kan ada tuh dok bayi kalau yang dia bangun terus kadang-kadang terus kebiasaannya minum susu dulu. Nah, itu nanti bisa mundur lagi nanti jamnya apa? Jamnya makan bisa jam 10 jam 11 kan dia nanti dia baru apa makan pertamanya. Gitu. Kalau dari bangun dia udah Iya, minum susu dulu. ya jadi mungkin bisa diatur lagi ya Bu ya. Kalau dia bangun jam 8 biasanya itu jam 4 atau jam 5 dia pasti sudah terbangun. Kemudian dia minum susu seperti itu. Kalau saya sering menyarankan itu ya kita mau jadwalkan dia makan pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa. Nanti di jam-jam itu ya diusahakan anaknya sudah bangun, begitu kali ya dok ya. Jadi kalau jam 8 dia bangun masih nangis-nangis, kemudian maju susu duluan, jam 8, 9, 10, jam 10 udah mau dekat makan siang, akhirnya jadinya makan siang. Bisa disuapin mungkin atau diberikan makan jam 9, begitu jam 8 baru bangun, jam 9 makan, sepertinya ya memang waktu-waktu yang memang sudah minum susu duluan. Baik dokter, aduh tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, selalu saja seperti ini. Um, sudah semakin panas, ternyata waktunya udah habis gitu dok ya. Terima kasih banyak dokter Francisca yang sudah berkenan bergabung dengan untuk berbagi informasi tentang MPASI. Dokter Francisca, beliau bertugas di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit ya dok ya. Ya, kalau ada yang mencari Dokter Francisca boleh ke Sampit, atau yang jalan-jalan ke Sampit boleh samperin Dokter Francisca. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah meluangkan waktu join pada sore hari ini di IG Live IDAI. Ya, ada banyak sekali hal-hal yang mungkin untuk refreshing atau yang memang belum tahu, akhirnya tahu dari perbincangan kita sore hari ini. Yang jelas MPASI itu adalah bagian yang sangat penting dari proses pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Jadi apa yang ada dalam MPASI, komponen utamanya ada makronutrien, karbohidrat, lemak, protein yang wajib ada di MPASI. Sehingga apabila semuanya sudah terpenuhi, apabila semuanya sudah diberikan dengan baik, harapannya kita akan menciptakan anak-anak yang cerdas sebagai generasi emas. Baik, kami berdua, saya dengan Dr. Francisca, mohon pamit. Terima kasih atas semua yang sudah hadir, semua yang sudah meluangkan waktu untuk bertanya, yang sudah join dengan kita sore hari ini. Selamat sore, Dr. Francisca. Selamat sore Dokter Urin, selamat sore semuanya, sehat selalu. Sehat selalu, Dok.